Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, walaupun pagi menjelang siang, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Coba Ibu cek sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, anak-anak Ibu, udah pada sarapan? Udah pada jajan? MBG udah MBG? Oh, udah juga. Udah, nah berarti udah siap ya untuk belajar. Coba kalau Ibu tanya, sudah siap untuk belajar? Kalian harus teriak, siap, gitu ya. Sudah siap untuk belajar? Sebelah sini nggak kedengeran. Sudah siap untuk belajar? Oke, Kaisa suaranya sangat-sangat tinggi sekali. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan. Boleh sama siapa? Doanya dipimpin? Sama Odia. Boleh. Siap berdoa. Siap. Teman-teman sebelum belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Oke, kita sudah berdoa, kita ucapkan terima kasih kepada Oji karena sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran. Coba lihat kanan, kiri, depan, belakang. Apakah kursinya ada yang kosong? Temennya ada yang nggak hadir? Siapa yang nggak hadir? Hadir semua? Oke, alhamdulillah, berarti keren banget kelas 5 hadir semua hari ini. Nah, selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Tadi kita udah makan, kalian udah makan banyak. Sekarang kita harus bergerak, harus membakar kalori. Kita nyanyi Halo Halo Bandung. Tahu kan lagunya? Ibu yakin kalian tahu. Nanti semuanya berdiri, terus pegang bahu temennya. Kita berputar mengelilingi kelas ini, meja ini, oke? Sekarang berdiri dulu semua. Oke, di depan. Yang lainnya di belakang aja ya, pegang bahunya. Ayo, enggak. Cepat. Sini, di sini. Di sini. Ayo. Udah semuanya? Oke, sudah semuanya? Anak-anak, udah siap semua? Udah. Ibu putar, Ibu yang paling depan, nanti kalian ngikutin. Suaranya harus yang paling kencang. Sini. Belum. Putar dulu. Putar. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kenangan sudah lama dekat tidak berjumpa dengan kau. Sekarang kau menjadi lautan, mari bung rebut
kembali. Sekali lagi. Antri dulu, antri dulu. Halo, halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo, halo Bandung. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati. Mari berebut kembali. Kemana nih? Muter sekali lagi. Oh, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Oke, semuanya duduk, kembali ke tempat. Semuanya duduk dulu. Sudah capek? Sudah berkeringat? Oke, kalau sudah keringat nggak akan ngantuk. Kita lanjut belajar. Oke, minggu sebelumnya sudah belajar IPAS sampai mana? Tentang apa? Energi bunyi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang energi apa kira-kira? Energi cahaya, betul sekali. Coba lihat di gambar ini nih. Ini gimana suasananya? Gelap. Mencekam. Takut. Apa lagi? Iya. Terus apa lagi? Udah itu aja? Oke, Ibu mau nanya sekarang. Pernahkah kalian mengalami mati lampu saat malam hari? Pernah. Gimana perasaannya kalau mati lampu? Takut. Terus kalau misal mati lampu, kita butuh apa? Apa yang kita lakukan agar kita bisa melihat? Senter, lilin, apa lagi? HP, ya bisa jadi HP. Terus apa lagi? Apa? Obor. Iya, zaman dahulu kita menyalakan obor. Oke, selanjutnya. Mengapa lampu atau senter membantu kita melihat? Karena ada apa? Karena ada cahaya. Betul sekali. Jadi lampu dan senter itu membantu kita melihat karena menghasilkan cahaya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dan melakukan percobaan tentang cahaya. Nah, nanti kalian akan melakukan eksperimen, akan melakukan percobaan bersama kelompok, terus mengisi LKM, terus dipresentasikan, dan nanti baru Ibu jelaskan. Jadi kalian harus nyari tahu sendiri dulu, apa itu cahaya, apa itu, bagaimana sifatnya. Nah, sekarang kita simak video ini dulu. Semuanya harus mendengarkan, lihat ke depan. Dengarkan ya. Halo teman pintar. Kelihatan? Apakah kalian melewati jalan yang sangat gelap, di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyata, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin, waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang.
dan ikan lentera. Kita dapat melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Oke, sudah beres tadi contoh sumber cahaya. Coba kalau hewan apa aja yang bisa menghasilkan cahaya tadi? Kunang-kunang sama ikan lentera. Pernah lihat kunang-kunang? Pernah. Di mana? Di rumah? Di luar. Di kebun. Kalau ikan lentera pernah lihat? Di sawah, di TV. Iya, benar. Tadi pernah lihat kan? Nah, sekarang setelah menonton seperti ini, seperti tadi kalau sumber cahaya yang lain ada apa aja? Contohnya tadi? Api. Oke. Sekarang, nah menurut anak-anak ibu semua, apa saja yang bisa dilakukan cahaya? Contohnya, cahaya yang paling terang nih, yang paling besar di kehidupan kita adalah? Nah, membantu kita bisa beraktivitas, melihat dunia. Tadi pagi gelap, di sini nggak ada lampu, jadi suasana kelasnya gelap sekali. Nah, sekarang sudah ada cahaya matahari lagi sedikit. Terus selain dari matahari ada apa lagi? Bulan. Malam jadi terang. Kalau di rumah ibu, bulan itu buat menangkap ikan. Jadi kalau bulannya terang, itu ikan-ikan akan merasa sangat bercahaya, jadi mereka naik ke permukaan untuk melihat cahaya bulan. Oke, selanjutnya bulan, matahari, apa lagi? Bintang. Terus senter membantu kita kalau mati lampu. Terus kalau kita malam-malam ke kebun misal, atau malam-malam kita ke sawah nyari belut malam-malam ke sawah. Terus apa lagi selain itu? Bisa apa saja yang bisa dilakukan cahaya membantu kita melihat. Terus kalau pada tanaman apa? Berfotosintesis. Membantu tanaman untuk memasak makanan atau disebut dengan proses fotosintesis. Sudah belajar belum? Sudah. Di kelas berapa? 4. Oke, kelas 4. Selanjutnya, sekarang ibu mau bagi kelompok. Jadi dengerin dulu. Ibu mau membuat 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Jadi nanti setiap kelompok itu diberi nama. Di sini ada namanya. Ada kelompok Edison, ada kelompok Einstein, kemudian ada kelompok Newton dan juga kelompok Al-Haytham. Nah, ini tuh ilmuwan-ilmuwan cahaya. Kalau Al-Haytham itu ilmuwan dari Islam. Nanti kita nggak pakai kelompok 1, kelompok 2, tapi pakai nama kelompok. Nanti kelompoknya di sini, di sini, di sini, di sini. Sekarang kita bagi dulu. Oke, kita klik start ya. Oke, sekarang semuanya boleh berdiri, bawa alat tulis masing-masing, jangan bawa tas. Boleh kelompok Newton? Kelompok Newton di sini. Boleh sekarang berdiri, pindah ke kelompok masing-masing. Kelompok Einstein di sini. Bawa alat tulis, bawa yang berhubungan dengan Einstein di sini. Al-Haytham. Oke, Ibu kasih waktu. Ibu hitung 10, Ibu hitung mundur, harus udah di tempat duduknya masing-masing. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, apa? 1. Ini
Duduk di sini dulu. Itu tuh Aldo. Itu kursi di belakang. Itu kursi di belakang. Dah. Kamu di mana? Kursinya kurang, itu ambil kursi. Kelompok ini ada 4. Dah semuanya? Oke, semuanya sudah duduk berkelompok, sudah? Oke, ini jangan dibuka dulu. Ini aja. Ini dilipat kayak gitu. Ini jangan dibuka dulu ya, Ibu jelaskan dulu. Nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih-pilih. Oke, ini kelompok berikutnya. Oke, semuanya perhatikan ke depan, dengarkan terlebih dahulu aturan eksperimen. Menjaga ketertiban selama kegiatan, bekerja sama dengan kelompok, namanya juga kerja kelompok, kerja sama. Jadi tidak ada yang diem-diem aja, semuanya harus bekerja, ada yang menulis, ada yang megangin senter, dan yang lain-lain. Setiap anggota ikut berpartisipasi, menggunakan alat dengan hati-hati, kemudian melakukan percobaan sesuai petunjuk. Itu di LKM-nya sudah ada petunjuk untuk eksperimennya. Kemudian mengisi LKM berdasarkan hasil pengamatan, dan yang terakhir menyelesaikan kegiatan tepat waktu. Ibu beri kalian waktu 15 menit. Kalau waktunya sudah habis, tidak ada lagi yang memegang alat dan bahan eksperimen, tidak ada lagi yang megang pulpen. Oke? Ibu kasih waktunya sebentar. Ibu waktunya 15 menit. Semuanya boleh dimulai dari sekarang. Oke. Sok bagi tugas, baca langkah-langkahnya. Baca dulu, baca. Ayo ukur. Benar-benar ukur koefisien lagi. Mana pensilnya? Ini kan namanya Ya. Sama nama kelompok ini, nama ini. Terus kelompoknya namanya apa? Namanya siapa aja? Ya? kelompok berapa? Ini kan nama kelompok, misal Newton, ya udah dalam kurung berarti namanya siapa aja ini anggotanya. Yang semua di sini, ya. Semuanya harus bekerja sama. Coba lihat langkah-langkahnya kayak gimana tadi. Gunting untuk membuat bidang kardus dan lubang. Enggak harus kan lubang yang dibilang, bukan bulat kan. Jadi yang penting ada lubang. Sok. Mau digunting gini, bisa. Kalau mau ditusuk dulu terus di pinggirnya juga bisa.
Kita ulang lagi deh. Wah, ya udah pakai yang ini. Masih kedengeran nggak? Masih kedengeran. Yang mana? Ini cermin datar, udah. Center kertas putih atau dinding. Nah, di sininya kan harus di ruang gelap. Tuh, ke sini. Nah, apakah cahayanya memantul? Coba pertanyaannya apa aja, misal ke mana arah cahaya setelah menyentuh cermin? Nah, setelah ke sini kemana lagi? Kertas. Gitu. Saya dipantulkan ke arah lain, yaitu misal kemana? Ini apa namanya? Terus cahaya dipantulkan ke arah lain, yaitu ke misal. Yaitu ke Ya? Ya. Atau mau satu juga boleh. misalkan cahaya merambat lurus atau apa? Ya, jadi cahaya kan jawab dulu. Misal yang pertama ini apa, yang kedua apa. Nah, kesimpulan dari dua ini, jawab dulu yang ini. Setelah ini terjawab, baru bisa menyimpulkan berarti cahaya tuh bagaimana dia setelah kalian eksperimen ini. So, berarti eksperimen dulu, beres dulu, terus eksperimen dulu, baru diisi. Ganti-gantian kerjanya. Gitu. Kelompok Nah, cahayanya bagaimana? Tuh. menembus. Coba lihat pertanyaannya apa aja. Bikin dulu nama, kelompok, kelas. Nah. Ya. Berarti udah bisa. Kelompok pos 3 udah bisa. Sok lengkapi lagi jawabannya. Apakah sudut datang dan sudut pantul terlihat sama besar? Coba misal kalian center ke cerminnya. Apakah apakah cahaya yang ke sini itu sebanyak yang kalian berikan ke sini? Apa jadi semakin sedikit? Apa jadi kecil? Enggak kan? Berarti hampir apa? Hampir sama? Boleh. Hampir sama besar? Boleh. Hampir sama banyak? Boleh. Udah beres? Coba dicek lagi jawabannya, dicoba-coba lagi. Ini nama. Oke, diulang-ulang lagi. Berarti nunggu temennya berarti. Pos 4 udah sampai mana? Mari meja, kemudian kursi, dan lain sebagainya. Boleh. DLL dan lain-lain. Diperiksa lagi jawabannya. Kelompok pos mana yang sudah selesai? Pos 4, pos 1. Oke, kita tunggu temannya beres dulu yang lain. Buat pos 4 sama pos 1 diperiksa lagi jawabannya. Dibaca-baca lagi, dipahami lagi. Ya? Udah? Pos berapa ini? Mana tulisan posnya tidak dipasang? Di sini. Pos Edison. Waktunya sisa 10 menit lagi. Nulisnya ganti-gantian enggak? Kerja semua enggak?
Ini sama ini. Bagian apa? Peran tadi Bu. Bagian nyenter. Terus Kaisa ngegunting. Tadi Siva apa? kita nulis Nulis. dibantu bikin. Iya. Harus bekerja semua. Oke, pos 3. Bekerja semua tadi apa ada yang diem aja? Kerja semua. Siapa yang megang center tadi? Terus siapa yang nulis? Oke. Biar nanti ibu bisa melihat. Biar ibu tahu kelompoknya. Ini kerja semua anggotanya. Siapa yang nggak kerja? Wah, nanti yang nggak kerja sama ibu disuruh ke depan buat ngejelasin. Sabar. Tadi tuh. Ini pos 4. Bekerja semua. Udah kejawab semua? Ada yang dibingungin? Masih ada 8 menit lagi. Kalau masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab, masih ada yang dibingungin, boleh ditanyakan ke ibu ya. Ini tuh setiap posnya beda-beda. Beda-beda. Kan sifat-sifat cahaya ada banyak. Jadi setiap pos-posan eksperimennya beda-beda sifatnya. Coba Mama lihat. Pada gercep-gercep ya ngerjainnya. Masih ada 8 menit lagi. Awas Hilal, awas. Jangan ke mata. Nanti ini. Jangan. Nanti sakit mata. Iya. Itu Benerin dulu ini. Dirapihin dulu. Nanti 10 detik terakhir kita hitung mundur ya. Bersama-sama. Masih lama sih? Bener-bener nggak ada yang mau ditanyain? Bener-bener udah beres semua? Jangan ke mata ya. Ini gelas, selain gelas apa lagi? Benda bening. Kaca apa lagi? Ya, jendela kan kaca. Ya, apa lagi? jawabannya lagi nanti ke Mana? Apa kesalahannya? Boleh. Tidak ada yang salah. Kita belajar. Oke. Kita lupa menghitung, tapi tidak apa-apa. Sekarang kita lanjut presentasi. Ibu mau presentasinya diacak lagi, di spin lagi. Semua kelompok akan tampil ke depan biar adil, tapi biar lebih adil lagi, biar nggak ada, Bu nggak mau, Bu aku mau duluan, Ibu sih itu duluan. Kita akan spin lagi. Siap nggak siap ya? Harus ke depan ya. Yang kenceng dong iyanya. Ya. Oke, kita spin lagi. Oke, berdoanya kalian pengen tampil pertama apa tampil terakhir? terakhir. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak yang sebelah sana? Oke, sekarang kita beri semangat dulu untuk kelompok Newton. Ke depan dulu semua. Mana kelompok Newton? Pos 4. Coba bawa sama senter dan alat dan bahannya tadi. Oke, atau nanti boleh dicontohin pakai ini. Oke, boleh pakai ini juga sebentar. Nah, semuanya baris dulu kelompoknya. Baca salam,
kemudian baca salam, terus dari kelompok berapa, dari kelompok mana, apa nama kelompoknya, sama tadi kesimpulannya apa sifat cahayanya. Oke, salam dulu semuanya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok Newton ada 5 orang. Tadi coba di sini nih, di sini coba Ozil dipraktekin ke sini, dieksperimen ke sini. Jadi kita contohkan ada, oh ya ibu jelaskan dulu, ini nama medianya adalah zona cahaya. Di sini ada biliknya berbeda-beda, ada sifat-sifat cahaya. Nah, kelompok Ozil, kelompok Newton tadi kebagian ini, coba center ke sini. Nah, akan ada apa di belakangnya? Coba yang lain agak minggir dulu ke sini, ke sini. Biar kelompok yang lain melihat ada apa di belakangnya. Bayangan, berarti cahaya itu dapat membentuk suatu bayangan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Newton. Boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya kita cepat aja ya. Kelompok Al-Haytham, mana kelompok Al-Haytham? Ayo, pos 1. Bawa senternya aja, bawa senternya aja. Nih, tadi kelompok 1 tentang ini ya. Pos 1 ya ini. Semuanya di sini, sini. Biar teman-teman yang lainnya bisa melihat. Coba disenterin ke sini biar teman-temannya bisa melihat. Nah, yang lain kelihatan di belakangnya ada apa? Bulan. Ada bulatan Cahaya. Berarti cahaya itu apa ini, merambat? Lurus. Enggak belok ke sini kan? Enggak belok ke sini kan? Enggak ke atas kan? Oke, berarti cahaya itu merambat lurus. Oke, kita beri tepuk tangan untuk pos 1 kelompok Al-Haytham. Selanjutnya sisa 2. Kelompok Einstein, mana kelompok Einstein? Pos 3, ayo. Oke. Coba kita. Di sini 2 orang, di sini 2 orang. Oke, yang lain perhatikan, ketika senter diarahkan ke benda-benda yang bening, contohnya apa benda-benda yang bening? Gelas kaca, terus air, terus apa lagi? Plastik termasuk enggak plastik? Plastik yang transparan? Masuk. Oke, coba senter ke sini. Ke sini boleh. Nah, yang lain coba lihat apakah cahayanya tembus ke belakang? Tembus. Berarti cahaya itu dapat menembus benda yang bening. Oke, terima kasih untuk kelompok Einstein pos 3. Beri tepuk tangan dulu. Terakhir, tidak lain dan tidak bukan adalah kelompok Edison. Mana kelompok Edison? Alpha Edison, maju semuanya. Nah, kelompok Edison tadi ini ya yang cermin. Coba 2 orang di sini, 3 orang di sana. Di sini lurus, di sini biar temannya bisa melihat. Coba di center ke sini. Nah, apakah cahayanya ada di sini? Berarti cahaya itu dapat dipantulkan. Apakah cahaya yang dipantulkan itu sebanyak yang kita berikan ke cermin juga sebanyak itu ke sini? Lebih sedikit, lebih banyak, apa sama banyak? Oke, kata kalian lebih sedikit. Nanti coba kita buktikan lagi, nanti Ibu jelasin. Sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok terakhir dari pos 2 Edison. Oke, semuanya sudah eksperimen, sudah mengisi LKM.
Sekarang Ibu jelaskan dulu. Ibu, kita balik lagi ke awal, apa itu cahaya? Semuanya dengarkan, pasang telinga baik-baik, pasang mata baik-baik. Ingat, cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, cahaya ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar berapa itu bacaannya? 300 km per 300. 300.000 kilometer per di hampa. Oke. Nah, sifat-sifat cahaya itu sangat banyak dan umumnya itu yang dipelajari ada 6. Dan hari ini kita bereksperimen itu melihat 4 sifat cahaya. Yang pertama tadi ada apa? Lurus. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Dan yang keempat? Nah, minggu depan kita akan belajar dapat dibiaskan dan dapat diuraikan. Oke, sekarang semua kelompok simpen dulu senternya. Nah, simpen dulu senternya, tidak ada yang memegang senter. Semuanya fokus dulu ke depan. Nah, yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat dalam garis lurus ketika melewati perantara yang sama. Artinya jalur cahaya tidak berbelok atau melengkung selama tidak ada halangan. Oke, Ibu boleh pinjam 1 senter tadi? Ibu coba perlihatkan lagi. Cahaya merambat lurus, kelihatan semuanya? Nah, cahaya merambat lurus, apakah cahayanya tiba-tiba di sini? Kalau lubangnya di sini, apakah cahayanya tiba-tiba di sini? Nah, cahayanya berarti merambat lurus. Oke, selanjutnya cahaya dapat dipantulkan. Contohnya itu seperti cermin dan hukum pemantulan. Cahaya menyatakan sudut datang sama dengan sudut pantul. Tadi siapa yang bilang cahayanya jadi lebih kecil? Nyatanya cahaya yang kita berikan ke cermin itu akan dipantulkan sama besar. Dan sudutnya juga sama besar. Nah, kita kasih ke sini, cahayanya sebanyak yang ke sini juga dipantulkan. Sebanyak itu juga yang dipantulkan ke sini. Oke, selanjutnya. Cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening atau transparan, yaitu benda yang memungkinkan sebagian besar cahaya melewatinya. Contohnya, kaca, air, dan plastik transparan. Tadi kita prakteknya pakai apa tadi? Gelas apa? Gelas kaca. Bisa nggak pakai gelas plastik warna merah? Oke. Selanjutnya, cahaya yang dihalangi membentuk sebuah bayangan. Ketika cahaya merambat lurus dan terhalang oleh suatu benda, cahaya tidak dapat melewati benda tersebut. Akibatnya, terbentuk bayangan di area belakang benda yang terkena cahaya. Coba, gimana ya? Ibu contohin di sini. Kelihatan? Ada bayangannya? Kalau Ibu geser ke depan makin? Kalau Ibu jauhin makin kecil. Apa yang kecil? Bayangannya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat manfaat cahaya. Jadi, cahaya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, membantu manusia melihat, terus digunakan sebagai penerangan, membantu aktivitas sehari-hari, dan dimanfaatkan dalam teknologi. Kira-kira ada yang tahu dalam sebuah teknologi itu ada apa aja cahaya yang dipakai dalam sebuah teknologi? Kalau kita lagi bawa motor terus tiba-tiba berhenti karena ada yang warna merah, ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, lampu lalu lintas. Kemudian yang suka Ibu pakai buat menayangkan film, selain ini, selain smartboard, apa? Proyektor. Kemudian apa lagi? Handphone sama laptop, apakah menghasilkan cahaya? Kalau misal kalian malam-malam yang suka main games, malam-malam begadang di ruangan di kamarnya gelap, itu kan cahayanya suka gini banget ke wajah kita. Nah, jadi cahaya itu adalah salah satu nikmat Tuhan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kalau kita bersyukur atas nikmat Tuhan, berarti kita mengucapkan Alhamdulillah. Hirop bil? Oke.
Nah, ini contohnya. Ini dalam kehidupan ada lampu, ada senter, ada lampu kendaraan, dan yang paling besar dalam kehidupan kita ada Matahari. ada matahari. Kemudian ini dalam perkembangan teknologi ada lampu lalu, Bintang. ada lab, Top. ada kamera, Lap. ada proyek, Top. ada smart Board. board. Oke. Ada pertanyaan? Oke, boleh nanya. Pertanyaannya apa? Mengapa bayangan bisa berubah panjang atau pendek saat terkena cahaya matahari? Oke, bagus sekali Naya. Sudah berani bertanya. Coba ada yang bisa mengulangi pertanyaan Naya? Oke, Ibu deh yang ulang. Jadi kenapa bayangan kita itu bisa jadi pendek, bisa jadi panjang ketika kita terkena sinar matahari? Karena sinar matahari itu kita contohkan senter deh, sinar matahari. Nah, kita tangan Ibu sebagai Ibu nih, sebagai tubuh Ibu. Kalau sinar mataharinya itu semakin, misal kita di sini, maka bayangannya akan panjang ke sebelah sana. Kalau semakin ke atas sinar mataharinya berada tepat di atas kepala kita, maka bayangannya akan semakin. Nah, maka sepanjang dan pendeknya itu dipengaruhi oleh jauh atau dekat atau jarak si sumber cahayanya. Oke, terima kasih. Ini sudah terjawab? Oke, sudah terjawab. Oke, selanjutnya ada games. Ibu mau satu orang ke depan. Siapa yang mau ke depan? Siapa ya? Siapa ya? Ini yang diam-diam aja nggak mau. Yang diam-diam aja nggak mau. Boleh deh Ojil dulu deh. Nanti kita akan main games lagi. Sekarang Ojil, boleh. Nah, walaupun Ojil yang menjalankan gamesnya, teman-teman yang lain, anak-anak ibu yang lain boleh membantu menjawab, boleh membantu. Jil, yang itu jawabannya yang itu, oke? Harus rame. Boleh pencet nih. Set. Oke, seperti ini aja ya. Bentar. Nah, oke, jalankan. Kemana arahnya? Oh, berarti harus dari sini nih. Dari laptop ibu nih. Yang lainnya lihat di sana. Ini. Ini, nak. Coba yang lain menjawab. Saat bercermin, kita dapat melihat bayangan wajah karena cahaya. Apa jawabannya? Coba jawab Oji ya. Kumpulkan, coba. Wah. Oke, benar. Apa jawabannya? Ya. Atau bukan? Ya atau bukan? Yang kencang suaranya, iya atau bukan? Oke. Kumpulkan. Terus ketemu Ibu Nashwa lagi. Tadi udah ketemu Bu Hana, sekarang Ibu Nashwa. Kata Ibu Nashwa, ketika tubuh terkena sinar matahari, terbentuk bayangan karena cahaya. Apa jawabannya? Ayo semuanya harus memberikan kontribusi. Oke, kumpulkan. Lalu selanjutnya bertemu Ibu Firda. Tuh kata Ibu Firda, tembok termasuk benda yang dapat ditembus cahaya atau bukan? Iya atau bukan? Coba kumpulkan. Oke, selanjutnya ketemu Ibu Tina. Ketemu Ibu Tina. Kata Ibu Tina, benda yang paling mudah dilewati cahaya apa?
Kayu kali ah, kayu atau besi? Kata ibu sih besi. Besi gak sih? Ah, yang benar. Oh, benar. Oke, coba. Jangan coba-coba, harus yakin. Oke, terakhir ketemu Ibu Novia. Udah belum sih tadi ketemu Ibu Novia? Oh, belum. Berarti ketemu Ibu Novia. Gambar di bawah menunjukkan bahwa cahaya dapat merambat. Sambil ketik. Apa jawabannya? Oke, berarti Ozil dan teman-teman bisa menyelesaikan dalam waktu 2 menit 38 detik. Benarnya ada 6. Tadi ada yang salah ya, apa bukan? Enggak ya, soalnya ada 6. Dan peringkat pertama, tepuk tangan dulu buat semua. Boleh Ozil, silahkan kembali duduk. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya kita ayo menyanyi, semuanya berdiri. Coba berdiri, harus lebih semangat dari tadi. Kita mulai ya. Ulang. Semua harus gini. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda. Cepat. 4 dibiaskan, 5 diuraikan. Jika kena benda membentuk bayangan, sifat ke. Oke, sekali lagi harus cepat nadanya, oke? Ikutin nada yang di sini. Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening. Dari pelangi. Oke. Sampai lagunya habis. Oke, semuanya boleh kembali duduk. Kambing omong. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang tahu selanjutnya apa? Kuis? Oh, kuis. Kirain kuis. Refleksi dulu. Nah, jadi tadi apa aja yang dipelajari tentang apa? Sebelum sifat cahaya tadi, pengertian cahaya apa? Adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh manusia. Berapa tadi kecepatannya? 300.000 km. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira menurut anak ibu tadi kan sudah ada teman-temannya yang tampil di depan. Menurut anak-anak ibu semua, eksperimen mana yang paling kamu sukai? Di sini mana yang paling bagus? Bukan bagus. Mana yang paling kalian sukai? Ada cahaya merambat lurus, ada cahaya membentuk bayangan, ada cahaya menembus benda bening,
sama cahaya dapat dipantulkan? Yang mana yang paling kalian sukai? Cahaya merambat lurus. Yang lain? Apa? Angga, apa Angga? Cahaya Kata Angga, mana yang paling Angga sukai? Eksperimen yang mana? membutuhkan Cahaya membentuk bayangan. cahaya Oh, berarti yang lain nggak suka? dapat Oh, enggak. Semua suka? Oh, oke. Alhamdulillah berarti. Apa saja contoh sifat cahaya yang kamu temukan hari ini? Gak boleh lihat ini. Kita sudah belajar 4 sifat cahaya. Apa aja? cahaya merambat lurus, cahaya mendebar, cahaya menembus benda bening, cahaya membentuk bayangan. Oke, yang pertama cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Dan yang keempat, cahaya dapat membentuk suatu bayangan. Oke, selanjutnya, bagaimana perasaanmu selama pembelajaran hari ini? Seru nggak? Senang nggak? Suka nggak? Pas suka suaranya kecil. Suka nggak? Oke. Selanjutnya kita kuis. Ibu, nah sekarang Ibu bagiin dulu soalnya, tapi tidak boleh ada yang membuka. Taruh di sini 4. Tidak boleh ada yang membuka. Karena nanti di waktu. Jangan ada yang membuka. 5 ya? 10. Oke, ini berapa anggotanya? 4. Oke, kelompok belakang, kelompok 5 orang. Satu, 2, 3. Oke, nah dengarkan dulu, lihat dulu ke depan. Jadi nggak boleh dibuka dulu ya. Jadi di sini ada 5 soal. Tapi akan Ibu tayangkan juga di sini. Kita jawabnya satu soal bersama-sama. Misal satu soal dulu di waktu dulu. Nanti kalau udah beres semua, kita lanjut soal kedua. Sekarang Nah, sekarang boleh dibuka lembar evaluasinya, lembar soalnya. Tulis nama dan kelas dulu. Jangan dijawab dulu ya. Tulis nama dan kelas. Tulis nama dan kelas. Ya, betul. Jangan jawab dulu. Karena ada waktunya. Oke, nama dan kelas. Nama dan kelas. Udah. Nama. Enggak, tulis nama dulu. Yang enggak tulis nama, nanti kalau nilainya 100, berarti enggak dapat nilai. Tulis nama sama kelas, biar Ibu enggak salah nilai. Oke, udah semuanya? Sudah siap? Ya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Benda yang dapat memantulkan cahaya adalah, tuh ada option A, B, C, D. Silakan dijawab. Dah semuanya? Sisa 3 detik. 2, 1. Kira-kira jawabannya apa? Cermin. Oke, jawabannya cermin.
Selanjutnya, soal nomor 2. Benda yang dapat ditembus cahaya adalah, contoh bendanya nih, 10, 9, 8, 3, 2, 1. Kaca bening, benar semua? Oke, selanjutnya. Siapa yang sejauh ini masih benar? Masih betul? Oke, kirain Ibu kira Angga ada yang salah. Oke, soal nomor 3. Bayangan terbentuk karena cahaya titik-titik. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Ada yang salah? Apa jawabannya? Nanya apa jawab? Jawab apa? Menembus benda. Oke, gak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita ke soal keempat. Sebutkan contoh cahaya merambat. Contoh cahaya merambat lurus. Tuh, waktunya lama. Oke. Udah? Itu nanti Ibu nilai nanti. Berikutnya, terakhir. Apa manfaat cahaya bagi kehidupan sehari-hari? Nggak harus ini sih, maksudnya cahaya buat apa aja. Ini jawabannya bebas. Cahaya, tadi kan udah dijelasin apa manfaatnya. Ada banyak. Empat, 3, 2, 1. Sudah semuanya? Sekarang Ibu hitung mundur. Nanti semuanya kumpulin ke sini. Belum? Dengerin dulu. Yang lewat dari 00, yang lewat dari sampai 1 kan Ibu hitung. 10, 9, 1. Yang lewat dari itu nggak Ibu terima jawabannya. Oke? Ibu hitung dari 5 ya. 5 sampai mundur. Belum. 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1. Ayo. Ada yang ngumpulin udah semua? Oke. Ya sedikit berantakan gak apa-apa. Nanti kita ini. Susah nggak soalnya? Semoga nanti jawabannya pada bener ya. Kita kan udah belajar. Biar nilainya bagus. Selanjutnya apa? Nah, coba sama satu orang siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo, siapa? Tadi pas games banyak banget yang tunjuk tangan. Mau? Agak?
Ayo, kenapa nggak ada yang mau? Kan cuman pengertian sama sifat-sifatnya tadi apa? Manfaatnya apa? Ngacung, yang mau tunjuk. Keren, kita beri tepuk tangan dulu. Oke, di sini. Di sana nanti nggak kelihatan. Nah, di sini ngadep teman-temannya. Teman-temannya lihat ini, kamu nggak boleh lihat ini, nggak boleh lihat. Nah, tadi kesimpulan cahaya itu adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata telanjang. oh ya mata. Betul, tidak bisa tanpa kita pakai kacamata kita bisa melihat cahaya. Terus tadi sifat-sifat cahaya ada apa aja yang kita pelajari hari ini? Cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat menembus benda yang bening. Dan yang terakhir tadi cahaya Dapat membentuk membentuk bayangan. Nah, contoh manfaat cahaya apa aja yang Oje tahu? Yang lain coba dengarkan dulu. Lihat dulu ke depan. Tadi manfaatnya ada untuk beraktivitas biar kita bisa melihat lingkungan kita, sekitar kita. Terus apalagi? Kenapa kalau malam hari mobil ada lampunya, lampu kendaraan itu biar kita bisa melihat jalanan. Terus apalagi? Bagi tumbuhan, cahaya itu bermanfaat untuk proses fotosintesis. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat Ojil, sudah berani ke depan. Oke, boleh duduk kembali. Nah, jadi cahaya, perhatikan ke depan, saya memiliki beberapa sifat. Merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dan membentuk bayangan. Sifat-sifat ini membantu kita untuk memahami berbagai peristiwa sehari-hari dan penggunaan alat optik seperti cermin dan lensa. Oke, kan kita sudah belajar 4 sifat cahaya. 2 sifat cahaya lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi di pertemuan selanjutnya kita masih akan tetap membahas tentang sifat cahaya. Untuk tugas di rumah, Ibu mau kalian mengamati lalu ditulis contoh penerapan, contoh aplikasi dari sifat-sifat cahaya di sekitar kalian. Misal, saya melihat lampu kendaraan malam hari di jalan bla 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 bla. Nah, itu tuh berarti sifat cahayanya apa? Kira-kira kalau lampu kendaraan? Merambat lurus. Nah, seperti itu tugasnya ya. Kita kumpulkan minggu depan. Oke, ini sepertinya sudah habis. Oke, berarti hari ini kita sudah beres pembelajarannya. Ibu berterima kasih, Ibu bersyukur, Ibu bangga. Kalian semuanya aktif, kalian semuanya hebat. Mau bertanya, mau maju ke depan. Ngerjain LKM-nya cepet, beres semuanya. Terima kasih ya, jawabannya. Kita ucapkan hamdalah agar kegiatan hari ini berkah. Hamdalah. Oke, sekarang boleh doa dipimpin mana tadi? Oke, Oji ya pimpin lagi doanya. Lafalkan. Siapa doa? Teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa. Dimulai. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai. Sekarang beberes dulu semuanya. Ibu tungguin. Beres dulu. Duduk kembali ke tempat masing-masing.
Kalau semua sudah rapi, baru kita tutup pembelajaran hari ini. Oke, duduk ke tempat duduk masing-masing dulu. Ibu hitung deh, biar cepet. 10. Pokoknya sampai 1 semuanya udah beres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semua sudah beres? Sudah. Oke, kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.